Episode 148. Pernikahan kontrak sang CEO. Andrew, kau harus mendengarkan aku. Aku datang menemuimu murni karena urusan bisnis. Benar-benar karena bisnis. Tidak ada maksud lain. Aku bersumpah. Ucapannya cepat dengan panik ketika pengawal itu kembali berjalan mendekatinya. Pengawal tersebut tidak menghiraukan perkataan wanita itu, karena mereka hanya mematuhi tuannya. Mereka terap bergerak maju mendekatinya. "Mari Nyonya, silahkan keluar dari ruangan ini," ucap salah satu pengawal dengan dingin. "Andrew, jangan melakukan ini padaku. Aku datang karena memerlukan bantuanmu untuk mengembangkan perkebunan anggur yang aku miliki." "Pelkesi, dengarkan aku," ucap wanita tersebut dengan memelas. Andrew tetap diam tanpa reaksi. Pandangannya tidak beralih dari berkas-berkas di hadapannya. Meskipun begitu, dia tidak dapat berkonsentrasi karena suara rengekan wanita di hadapannya. "Nyonya, silahkan berjalan sendiri sebelum kami paksa," kata pengawal itu lagi. Wanita itu masih bertahan di posisi duduknya sambil menatap Andrew tajam. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Pengawal tidak lagi menahan diri. "Mari Nyonya," salah satu pengawal mulai menarik tangan wanita itu. "Andrew, jangan begini padaku. Jangan berlaku kasar padaku, aku berjanji hanya bisnis. Kau boleh mengusirku jika kesepakatan yang aku ajukan tidak menguntungkanmu," teriak wanita itu dengan histeris. Andrew menggerakkan tangannya, memberi tanda kepada pengawal untuk melepaskan wanita itu. Pengawal tersebut melepaskan tangan si wanita, bergerak menjauh dan keluar ruangan dengan patuh. "Baiklah Caroline, katakan," ucap Andrew dengan mata tertuju pada personal komputernya. Wanita yang bernama Caroline itu menarik nafas lega. Dia mengusap lengannya yang telah disentuh oleh pengawal Andrew. Meskipun tidak sakit, tapi dia merasa sangat kesal, karena diperlakukan demikian kasarnya. Caroline merapikan diri dan berdeham. Tenggorokannya sedikit sakit akibat teriakannya. Caroline mengusap lehernya sambil menatap Andrew yang bahkan tidak melirik dirinya. Dia merasa kesal dengan perubahan sikap Andrew. Meskipun benar mereka tidak pernah bertemu hampir 10 tahun, tapi bukankah dirinya adalah cinta pertama yang sempat membuat Andrew frustasi dengan gila. Dulu pun ketika mereka berpisah selama hampir 4 tahun, Andrew tidak seperti ini. Andrew masih mengejarnya, mendambakan bahkan memohon padanya agar jangan pernah pergi lagi. "Kalau tidak ada hal berguna yang akan kau katakan, pergilah." Suara Andrew terdengar tegas. Aku memerlukan air." Tenggorokanku sakit," ucap Caroline dengan memelas. Andrew memencet sambungan teleponnya dan memerintahkan Patricia mengambilkan air minum. Hanya dalam beberapa detik Patricia datang dengan membawa sebotol mineral water dan gelas kosong beserta sedotannya. Diletakkan semuanya itu di hadapan Caroline. Caroline hanya diam tanpa mengucapkan terima kasih. Dia merasa sangat kesal, karena Patricia bahkan tidak menuangkan air tersebut di gelas untuk dirinya. Dengan wajah cemberut, Caroline membuka botol air mineral tersebut dan menuangkan isinya ke dalam gelas kosong, kemudian meminumnya melalui sedotan dengan perlahan. Dia sengaja meminumnya dengan perlahan, seraya mengulur waktu, mencari kalimat yang tepat untuk menyatakan tujuannya kepada Andrew. Dipandanginya wajah Andrew dengan kekaguman. Andrew tampak lebih tampan dan lebih matang daripada 10 tahun yang lalu. Pria itu semakin berharisma di usianya yang ke-38. Guratan halus di sudut matanya, rambut halus yang menghiasi wajahnya tampak menambahkan pesona pria itu. Apalagi kekuasaan yang dia kendalikan di usia mudanya. Tentu siapapun yang bersanding dengan dirinya akan membuat setiap wanita merasa iri. Dan Caroline bisa menduga berapa banyak wanita yang iri kepada Diana. Penampilannya yang luar biasa menawan itu,
menggugah ingatan Caroline akan keempat San Andrew di R4 Jang. Tiba-tiba hawa panas menyeruak masuk ke dalam dirinya, mengalirkan kejutan-kejutan listrik hingga terasa ngilu di bagian tingtungnya. Dadanya berdebar. Caroline menautkan kedua P4 hanya dengan rapat dan mengGS3-nya perlahan, menahan Sense 4C yang menyeruak masuk ke dalam keempat Nita 4-nya. Caroline menggigit bisbir bawahnya menahan gejol 4K keinginan hatinya. Tangan Andrew bergerak hendak memencet sambungan teleponnya lagi. Dia sudah merasa gusar menunggu Caroline yang tetap diam dan tidak juga berbicara. Andrew berniat memanggil pengawalnya kembali, sebelum wanita ini semakin lama berada di sini hanya menjadi pajangan hidup. Tunggu, seru Caroline dengan cepat sebelum Andrew menekan tombol panggilan. Dia menelan dah kasar, ketika tangan Andrew masih mengambang di atas teleponnya. Suamiku sudah meninggal. Dan dia meninggalkan perkebunan anggur yang sangat luas di Itali untukku. Caroline berhenti sejenak dan menarik nafas lega, setelah melihat tangan Andrew yang bergerak menjauh dari teleponnya. Selain itu, perkebunanku juga memproduksi wine yang diproduksi dan disebarkan secara lokal. Kualitas anggur kami cukup baik. Caroline merasa senang karena saat ini Andrew mau menatap dirinya. Aku kemari karena ingin menawarkan kerjasama denganmu. Kau bisa menggunakan wine dari perkebunan anggur kami, menjadi minuman standar di kapalmu. Mengenai label bisa kita bicarakan. Caroline bernafas lega, akhirnya dia bisa menjelaskan tujuan utamanya datang menemui Andrew. Seberapa besar kapasitas pabrik wine-mu? Tanya Andrew yang tampak mulai tertarik. Kami biasa memproduksi dengan cara tradisional hingga 500 botol per bulan, ujar Caroline. Itu tidak cukup. Jika kau mau bekerja sama, setidaknya kau harus menyediakan lebih dari 2.000 botol per bulan. Itu pun tergantung dari standar dan kualitas anggurmu. Ujar Andrew dengan lugas. Lalu, tidakkah kau bisa membantuku? Andrew mengangkat bahunya. Kau pasti bisa membantuku. Aku tahu, aku memerlukan suntikan dana untuk mendirikan pabrik lebih besar lagi. Karena anggur yang kami panen, tidak dapat sepenuhnya kami olah. Aku harus melihat kualitas wine-mu. Aku lupa membawanya. Bagaimana bisa kau berapi-api menyatakan hendak bekerja sama, jika hal penting ini bahkan kau lupakan, ujar Andrew dengan sinis. Tunggu kau bisa membuka website perkebunanku. Caroline beranjak dari tempat duduknya dan menuju ke komputer Andrew. Dia tanpa segan menunduk di sebelah Andrew dan membuka laman Google, kemudian mengetik sebuah alamat web. Tak lama terbukalah situs yang dia maksudkan. Sebuah perkebunan anggur ribuan hektar dan tampak sangat maju. Tampak juga penyulingan anggur yang tradisional dan kemana mereka mengirimkannya selama ini. Andrew mengamatinya dengan seksama. Memang selama ini dia mencari suatu perusahaan yang bisa memproduksi house wine dengan profit yang menguntungkan. Andrew sedikit tertarik dengan penawaran yang diajukan oleh Caroline. Meskipun begitu dia sedikit was-was dengan wanita ini. Walaupun dia tampak lebih anggun dan dewasa, tetapi sifat aslinya belum tentu hilang. Bagaimana? Kau bisa membangun pabrik anggur di sana dan memproduksi wine sebanyak yang kau perlukan. Jangan khawatir, Tuscany selalu menghasilkan wine terbaik. Kita bisa menggunakan anggur terbaik untuk wine berkualitas dan sisanya merupakan house blend. Bagaimana? Menarik bukan? Ucap Caroline panjang lebar. Aku akan merundingkannya dengan Brian. Tentu saja. Dan kau sebaiknya datang sendiri untuk meninjau lokasi. Bisnis ini pasti akan menguntungkan kita berdua, ujar Caroline dengan percaya diri. Patricia akan menghubungimu, bagaimana hasil perundinganku dengan Brian dan eksekutif lainnya. Andrew memutuskan percakapan di antara mereka, dengan menyiratkan kalimat agar Caroline pergi. Aku akan datang kembali besok, Andrew. Aku harap kau akan mengambil keputusan yang tepat.
Setidaknya datanglah ke Tuscany dan lihatlah prospek yang menjanjikan. Caroline masih berusaha untuk meyakinkan Andrew. Kau bisa pergi sekarang bukan? Aku masih sibuk, kata Andrew dengan tegas. Baiklah Andrew, sampai bertemu besok. Caroline meninggalkan ruangan setelah sesaat memandang Andrew lagi dengan seksama. Dia menggigit bibirnya, karena rasa estigansual itu mulai muncul lagi. Dasar kau Andrew. Kau sudah membangkitkan G4IR4H-ku dengan sikap dinginmu. Aku akan membalasnya padamu. Membalas setiap G4IR-ku yang terpendam dan juga segala penghinaanmu hari ini. Episode 149. Tiba di kafe di sebuah hotel bintang 5. Kami juga baru berkumpul, sahut Elina. Ada apa kau mengajak kami semua berkumpul? Tanya Grisela langsung. Aku merindukan kalian semua. Selain itu besok aku akan kembali ke Italia, jadi aku akan mentraktir kalian semua sebagai tanda perpisahan, ucap Caroline dengan senyum lebar. Kau kembali ke Italia? Sampai berapa lama? Tanya Yora. Entahlah, tergantung dengan situasi. Aku pikir kau akan menetap di sini, kali ini Diana turut berbicara. Caroline menoleh ke arah Diana dan menatap wanita itu lekat untuk sesaat. Ah iya, aku mungkin akan menetap lebih lama jika semua rencanaku berjalan dengan baik, jawab Caroline setelah terdiam beberapa saat. Ah, kami pasti akan merindukanmu, ujar Elina dengan senyum sedih. Tentu saja, aku juga pasti akan merindukan kalian, kata Caroline. Sekarang mari kita bersulang. Yora mengangkat segelas white wine di tangannya, diikuti oleh lainnya dengan minuman mereka masing-masing. Untuk persahabatan kita, ujar Caroline yang ditimpali dengan kata-kata yang sama oleh keempat wanita lainnya. Gelas-gelas mereka berdetingan sebelum akhirnya menegak minuman tersebut. Caroline kemudian memanggil pelayan untuk membawakan menu. Hari ini aku yang traktir kalian, kata Caroline sambil memilih menu makan siang mereka. Itali bagian mana kau tinggal? Tanya Diana tiba-tiba pada Caroline. Tuscany. Wow, itu tempat yang sangat indah. Aku pernah ke sana. Dan desa itu luar biasa, penduduknya juga ramah, ujar Yora dengan bersemangat. Benar sekali. Tetapi kehidupan di sana sangat lambat, berbeda dengan di sini, ujar Caroline sambil menikmati salad di hadapannya. Tentu saja berbeda. Miami adalah pusat pariwisata dan kehidupan di sini tetap seperti metropolitan dengan kesibukan yang luar biasa, ujar Elina putri wali kota. Tapi, Tuscany adalah tempat yang tenang untuk beristirahat dari segala kebisingan kota. Diana dan Grisela, kalian harus ke sana suatu saat. Aku yakin kalian akan menyukainya, ujar Yora dengan bersemangat. Tentu saja, bagaimana kalau kita membuat jadwal agar bisa ke sana bersama-sama, ujar Grisela. Ide yang bagus, jadi kita bisa mengunjungimu kan, Caroline. Kalimat Yora membuat Caroline terkejut. Tentu saja, kalian bisa datang kapanpun, ucapnya dengan sedikit gugup. Kau tampak tidak suka kami mengunjungimu. Grisela memincingkan matanya menatap Caroline. Caroline menelan ludahnya. Kenapa kau berpikir seperti itu? Tentu saja aku suka. Aku hanya berpikir, kemana saja akan membawa kalian berkeliling di Tuscany, sahut Caroline dengan cepat. Hahaha. Haha. Aku hanya bercanda, kau tidak perlu gugup Caroline, kata Caroline yang disahuti dengan tawa dari wanita lainnya. Kalian membuatku gugup, ujar Caroline sambil tertawa pula. Hei, itu dia temanku datang. Caroline melambaikan tangannya pada seorang pria yang berjalan menghampiri mereka. Itu pria yang aku janjikan untuk berkenalan denganmu, bisik Caroline sambil menatap Elina. Elina segera merapikan dirinya sebelum menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Caroline. Dan seorang pemuda tampan berusia matang, datang menghampiri mereka. Hai Mike, akhirnya kau bisa datang juga. Aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu.
Mike ini sangat sibuk ladies, dia adalah salah satu eksekutif di sebuah perusahaan, ujar Caroline sambil mengedipkan matanya pada Elina. Halo ladies, senang berkenalan dengan kalian. Perkenalkan aku Mike. Mike memperkenalkan dirinya dengan sopan. Diana menatap Mike, dia merasa pernah bertemu dengan pria itu, tapi entah di mana. Dan namanya tidak asing di telinganya, meskipun nama Mike tentu banyak digunakan oleh banyak orang. Mike, duduklah di sana. Kau makanlah bersama kami, aku yang mentraktir, ujar Caroline dengan menunjukkan kursi di ujung meja di antara Diana dan Elina. Baiklah. Mike memutar dan duduk di kursi yang telah ditunjukkan. Sementara Grisela yang menatap Mike sesaat, kemudian berbisik pada Diana, aku sepertinya pernah melihat dia di kantor suamimu. Diana menoleh pada Mike, dan berpikir mungkin saja dia pernah bertemu dengan Mike di sana, itu sebabnya dia merasa pernah melihat pria itu. Mike, ini semua teman-temanku dan kau harus menyapa mereka setiap kali bertemu. Dia si cantik dan single Elina, ini Yora, Grisela dan Diana, ujar Caroline memperkenalkan mereka satu persatu. Siang itu mereka menikmati acara perpisahan dengan Caroline. Mereka berbincang dan tertawa bersama. Mike bertukar nomor handphone dengan Elina, hingga waktu menunjukkan pukul 3, Diana berpamitan kepada mereka. Diana dan Grisela memutuskan akan langsung menuju ke kantor dan bertemu dengan suami mereka, karena kebetulan hotel di mana mereka berkumpul hanya berjarak 20 menit dengan kantor Andrew. Permisi, bisakah saya mengganggu Tuan CEO sebentar? Diana masuk ke dalam ruangan suaminya, setelah memastikan pada Patricia sang sekretaris, jika Andrew tidak sedang dalam keadaan rapat. Andrew mengembangkan senyuman lebar melihat kedatangan istrinya. Dia segera meletakkan semua yang dia kerjakan dan memundurkan singgasananya, seraya mengembangkan kedua tangannya lebar. Diana segera masuk dalam pelukan suaminya dan duduk di pangkuan pria itu. Andrew mencium bibir istrinya dalam-dalam. Dia menyukai kejutan hari ini. Aku senang sekali kau datang mengunjungiku, ujar Andrew. Sudah lama sekali Diana tidak pernah datang menemuinya di kantor. Semenjak persoalan dengan Rachel hingga kelahiran Aaron, ini adalah kali pertamanya dia datang dengan status sebagai Nyonya CEO. Benarkah? Aku tidak mengganggumu bukan? Bagaimana mungkin kau menggangguku, Nyonya Andrew Knight? Mungkin saja kau menyembunyikan sesuatu dan seseorang di sini, ujar Diana dengan manja. Mata Andrew terbelalak dengan jenaka. Kau benar, aku menyembunyikan sesuatu, bagaimana kau bisa menebaknya? Heh. Diana menatap suaminya dengan penuh tanda tanya. Kemarilah. Andrew mengangkat tubuh Diana dan membawa wanita itu ke dalam ruang kamar. Lihatlah. Andrew berhenti di depan tempat tidur. Diana mengernyitkan keningnya, berpikir. Kau mengganti tempat tidurmu. Tebaknya. Benar sekali dan sekarang kita harus mencobanya. Andrew meletakkan Diana di tengah-tengah tempat tidur. Andrew kenapa masuk kamar? Apa kau tidak bekerja? Mendapatkan kunjungan dari istri tercinta tentunya tidak akan aku sia-siakan, ujar Andrew lembut seraya melepaskan jas. Kemudian Andrew naik ke atas kasur dan merebahkan tubuhnya. Kasur ini nyaman juga. Kau tahu sayang, kau yang pertama kali berbaring di tempat ini, ujar Andrew sambil memiringkan tubuhnya dan memeluk Diana. Benarkah? Tanya Diana menggoda. Andrew segera mengganti tempat tidur di ruang kerjanya, ketika kemarin Caroline tiba-tiba datang dan merebahkan dirinya di tempat tidur itu. Dia benar-benar tidak ingin ada jejak Caroline, apalagi bagaimana wanita itu mengungkapkan kisah mereka dulu. Sekarang tempat tidur baru ini, hanya akan menyimpan kenangan Andrew dengan keluarganya. Dan kedatangan Diana adalah saat yang tepat baginya, karena dia akan menandai tempat tidur tersebut dengan kenangan mereka. Andrew tidak menjawab perkataan Diana dengan kata-kata, karena dia menunjukkan dengan perbuatan. Andrew mulai bergerak aktif menciumi istrinya.
Gua keset, naga perkaso datang, bisiknya di telinga Diana dengan mesra.